Tripod. Eh, kalau kalian tanya planku buat scalping session ini, kalau mau buy aku akan nunggu di atas 20, kalau mau sell di bawah 90 sih, simple aja ngelihat struktur yang ada. Oke. WHV, surat dukungan, dibuka 15 Oktober. Wah, wah. Oke, lihat struktur yang ada ya. Kalau kita dikasih volume di New York ini, tapi pertama aku mau ingetin shift ekspektasinya dari kemarin New York gak gitu banyak pergerakan. Tapi kalau emang dikasih pergerakan di New York ini, aku akan expect buy di atas 20 atau sell di bawah 95. Itu kurang lebih. Oke, ada pertanyaan? Kita mau lihat pair lain. Coba lihat JJ. JJ sesuai gambaran masih turun. Sesuai outlook kita hari ini masih turun. Euro USD juga sama. GU juga kurang lebih sama mayoritas areanya. Jadi kurang lebih our plan buat hari ini masih berjalan cukup oke. Gue lagi happy guys. Gue bisa dapat airdrop karena dibantu Bro Sangoki. Saya dapat airdrop $200. Yeay. Lumayan cuy. XPL gimana? Ada apa dengan XPL? Mari kita lihat XPL. Tambahin aja ke sini. Itu salah satu ya hal yang pengen aku beli lagi. Tadi ada yang dam 50 M yang long rungkat. Oh. XPL sebenarnya aku emang nunggu di area $1 buat akumulasi lagi sih guys. Tapi kalau emang mau dikasih di 0,7 lagi aku nggak nolak sih. Ini aku kita lihat dulu, kita lihat dulu. Aku akan dengan senang hati nampung barang lagi di 0,7. Buy XPL. Jadi planku di $1 aku masuk 50%. Kalau turun ke 0,8 masuk lagi 50% sisanya. Habis udah holding aja. Itu planku di XPL. Nanti kalau aku masuk aku kasih tahu yang buat dapat Rolls kriptonya nanti aku share di kalian. Oke? Aster apa kabar Aster? Aku belum ngecek sama sekali, Cuk. Coba kita lihat. 1,8 masih aman. Yang ngelong rungkat. Ada yang dam 50 M. Oh, saya jarang buang barang langsung 50 M gitu, bisa cicil-cicil cicil. Kok plan gimana kok hari ini? Plan? Oke, kita ulang. Kalau melihat struktur yang ada sekarang, gua kalau mau buy gua akan nunggu di atas 20 Bang Haris. Tapi kalau mau nge-sell gua akan nunggu di bawah 98 97 ini buat scalping sellnya. Oh, menurut Gitu. lo George gimana ininya? Apa?
Jokes, 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 Dia jokes. proyeksi buat NFP kan? Atau enggak? Enggak sih, Enggak ya? enggak sih. Itu cuma memberi gambaran lapangan pekerjaan doang kan sama Oh, PMI-nya. NFP aja belum tentu minggu ini ada. Orang mereka lagi mau shutdown. oh iya. Kayak Trump itu libur. Nggak bisa bayar utang. Sebenarnya shutdown tuh udah kejadian berapa kali. Jadi eh tahun COVID juga setahu aku pernah sekali deh. Seingatku aku pernah baca-baca. Tapi kalau lu tanya efeknya signifikan nggak ke market, menurut gue sih nggak. Enggak ya? Kenapa? Udah semacam ini. Ya. Bukan bukan semacam price in, tapi emang nggak ada efeknya aja, ngerti gak sih? Oh gitu. Ya USD juga tetap masih dipakai ya. Iya ya. Ya, ya. Tapi kalau government shutdown, government job shutdown nggak sih? Oh enggak. Basically mereka kayak libur, tutup semua aja gitu ya. Katanya sih gitu. Kata temen gue yang di sono sih gitu. Oh gitu. Berarti mau nyolong nggak apa-apa dong. Nggak Mau gitu, kenapa? ay. Nggak gitu. Nggak ada polisi, malah libur. Ya mungkin ada lah retracement tipis-tipis 3%, 5% di Bitcoin gitu. Tapi menurut gue impact-nya tuh akan very very small. Ah, gue harus ngajar ini. Jalan. Jam berapa bang? Ini gue lagi siap-siap. Oh, lagi di mana? Iya iya polisi nggak libur, yang libur museum sama kata-kata PNS betul. Kalau polisinya mah nggak libur emang. Bro Mama Mia ini yang di Kripstock juga kan ya? Kalau aku nggak salah ingat. Yoi, mantap. Gue suka nih ngelihat market kripto merah gini nih. Karena gue udah nggak punya barang banyak kan, jadi gue seneng sekarang ngeliat gini nih. Kalau ada opportunity buy lagi nanti gue nggak buy lagi. Ntar guys, ambil air guys, isi air. Oke, masuk. Besok ada ACL tuh. Oh, begini. Coba. Besok ada Asia harusnya. London sama New York yang belum tentu ada. Lu tiap Rabu tuh emang London New York nggak ada ya? Kadang-kadang suka gimana kan gitu. Kalau kalau nggak Rabu Kamis, Apa ada ini apa alasan tertentu atau gimana? gue pergi. Oh lu pasti. Pikir alasan tertentu. Alasannya simpel kan? Ya yaudah kok gue dulu anjir. Jalan Semangat pikir gue bang, jadi mati ya. Gara-gara hujan atau tetap disuruh anjing. semangat bang. Yo, thank you, Yo, thank you. aman, Ko. aman.
Johan, gue harus cabut sekarang, besok gue chat ya. Oh, oke, oke. Bro, Mia, silakan. Thank you ya udah sempet enjoy. Mau chat, chat aja santuy. Oh, Cici aja. Oh, oke, Ci. Siap, Ci. Santuy, Ci. Maaf, maaf. Saya tidak tahu. Oke, Ci. Nanti kalau mau chat, chat aja santai. Param, pum, 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 pum. Kita lagi nunggu market. Kalau ada yang mau tanya, silahkan ditanya. Cici ternyata guys, salah. Kenapa siang kenapa gold dari siang drop terusan? Ah, kemungkinan besar menurutku itu profit taking move dari Rally Gold udah ATH berapa hari itu satu. Nomor dua, market lebih sideline buat nunggu data NFP di akhir minggu ini kalau sesuai jadwal. Menurut aku ini move yang sangat normal dan sangat kutunggu-tunggu sih lebih tepatnya. Aku pengen pullback malah sampai ke 3750, 3760. Semoga terjawab. Coba kita cek jawaban dari MRKP. Coba ya. Tidak ada katalis. Oh, sama akhir bulan, Broly. Saya baru sadar akhir bulan. Jadi it's normal buat biasa mereka repositioning themselves buat bulan baru. Begitu. Tapi kalau kita as scalper sekarang kalau ada potential break above 20 ya diambil aja guys, nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Iya, sama kayak candle candle forming lah. Biasa biasa tuh candle forming ini misalnya candle naik ya kan.
Jarang banget candle tuh akan nutup seperti ini, tapi mungkin dia akan bikin kayak ya week, gitu kan. Nanti next next candle-nya baru bikin week ke bawah, baru move lagi ke atas gitu. Ya, it's a normal price action, normal candle anatomy aja sih. Kayak it's, lihatlah monthly candle sekarang gini. Ini monthly candle. Ya it's normal lah menurut gua buat ya close even dia sampai close pak malam ini di sini pun menurut gua oke oke aja sih, masih bullish. Thank you Han. Aman. Malam-malam Rio. Halo Sekar. Tirta mana Sekar? Tirta lagi sama pacarnya kayaknya kok. Oh, dia skip. Pantas hari ini hilang. Oke, oke. Terima kasih infonya. Kita cari di grup. Mana? Kita. Jangan pacaran mulu. Unmute dong guys. Bosan guys. Siapa kek? Ngobrol-ngobrol sini. Tanya-tanya kek. Apa kek? Konsultasi. Porto, konsultasi trading. Masalah-masalah. Apapun lah. Aku bosan. Ada yang lagi struggling nggak? Tradingan. Porto, kripto. Mungkin perlu cerita, perlu input, perlu apa. Sini, sini, sini. Ayo, ayo. Boleh nanya nggak kok? Boleh, kenapa? Kan tadi nanya soal kayak kripto gitu kan. Ah, Maksudnya kok soal kripto kayak aku lagi banyak kemis di kripto sih. oke. Lagi banyak kemis di kripto karena juga lagi belajar sampai kayak kemarin tuh ngerasa kayak hmm, kayak serba salah gitu loh. Di satu sisi kayak
belajar bukannya, maksudnya ya gimana sih ngerasanya gitu loh, kayak lagi belajar tapi pasti kasih tahu, kayak Tirta ngomong gitu, lu banyak banget tau orang komis kripto gitu, terus kayak ya terus gue harus apa gitu loh, kayak bingung aja sih tuh, ngerasa jadi nggak ini market sih, karena kayak ya itu sih, orangnya kan aku FOMOan gitu ya kok. Jadi Heeh. pas waktu itu juga sempat ngedenger kan, kayak waktu pas live pertama yang publik itu, kakak bilang, eh, kayak lo kalau misalkan orang mau belajar di sini, belajar trading tuh kayak nanti FOMO-nya makin lama tuh kayak makin lo bisa kontrol gitu kan ya. Honestly, ya seiringnya berjalan waktu sih, iya sih bener, itu benar gitu. Tapi Heeh. kayak kayak masih ngerasa kayak ya ya udah, terus ngerti gak sih maksudnya, kayak itu gimana ya kok, kayak gimana cara nggak, bukannya defense sih, lebih kayak ke how to deal with that situation gitu loh. Ah, jawaban pertama itu proses. Ini aku akan ngomong secara jujur aja, maksudnya kayak nggak ada Ah, shortcutnya, nggak ada oke. nggak ada. Maksudnya kayak iya diingetin orang bisa better gak? Bisa. Lebih cepat belajarnya nggak? Iya. Tapi ujung-ujungnya tetap harus ngalamin. Biasanya sih gitu ya. Gitu. Iya. Biasanya. Jadi kayak kalau yang kamu bilang misalkan FOMOan gitu. Kayak ngeliat ini naik pengen masuk. Ngeliat itu naik pengen masuk. Ngeliat gold naik pengen ngebuy gitu kan. Misalkan. Mm-mm. Cara buat antisipasinya biasa yang aku paling ngomong. Paling gampang aku jelasin tuh bikin proper plan. Maksudnya proper plan gimana? Kayak contoh. Tadi ada nanya soal XPL gitu kan. Ya. XPL plannya apa kok gitu kan. Oh, Hmm. aku bilang, gue cuma akan entry kalau XPL ke $1, 50%. Mm-mm. Baru gue entry lagi ke XPL kalau ke 0,7 atau 0,8, 50%. Jadi kalau Oke. sekarang XPL ke 1,05, ya gue nggak bisa entry. Karena plan, Hmm. karena plan gue $1. Kasih. Nah, jadi salah satu hal yang bisa dilakukan di forex ataupun di kripto juga sama. Kau bikin plan. Misalkan plan trading kripto ya sama. Kalau harganya retest ke order block sekian atau support resistance sekian, Hmm. baru deh Hmm. gue entry. Hmm. Jadi kan Hmm. sebelum kamu trading kan yang harus kamu develop kan sistemnya dulu, knowledge-nya dulu. Ya. Habis knowledge kamu bangun sistemnya, habis punya sistem baru kamu trading. Harusnya kan step Ya. by step-nya kayak gitu. Cuman kan banyakan orang kan nge-skip itu semua langsung mulai trading pakai signal orang. Hmm. Nah, biasa itu yang bikin orang kayak belum apa-apa, udah hilang duit dulu nih gua gitu kan. Iya, iya. Maksudnya kalau cara antisipasinya menurut aku sih kayak gitu. Jadi kayak ya kamu pelan-pelan bangun sistemnya gitu. Sistemnya udah kebangun, udah jelas, kamu tahu tiap hari yang kamu cari apa, yang kamu pengen Hmm. lihat seperti apa. Kalau itu yang nggak kamu lihat ya kamu basically libur hari itu ya udah gitu. Iya, iya, iya. Soalnya kayak kan, eh aku maksudnya juga sering nanya-nanya juga gitu kan ke Tirta gitu, kayak ya open question gitu ke dia. Terus ya dia juga ngasih tahu kayak ya lu pilih timenya lah, Ro, jangan semuanya lu on dash terus juga kan lu capek gitu loh. Lu pilih lu Itu mau juga. seperti Chart apa. hourmu berapa lama? Kenapa kah? Kamu berapa lama depan chart? Kalau dulu sih, oh, jujur karena aku dunia di kripto gitu kan, jadi kayak malam malam jam apa namanya, New York Open, bukan bukan New York Open, malah malah jam pagi, ininya jam-jam 1 jam 2 pagi, jam 2 saya jam 2 pagi kayak gitu. Kalau Oke. terus habis udah kayak gitu, karena aku sekarang kan di forex kan, Heeh. jadi ya ada sesinya itu kan, nah di mau di Asia atau mau di London atau mau di New York gitu kan, karena aku juga ada kegiatan kuliah, terus ya ada beberapa kegiatan pribadiku, jadi aku decide buat di New York aja sih sekarang. Udah ketemu, oke, satu New York, di New York, terus di situ ngeliatin kayak gimana ritmenya, gimana marketnya, karena sekarang kan maksudnya kayak dulunya aku di kripto, sekarang aku di forex, jadi kayak aku belum, nggak begitu into ke kripto lagi kan, jadi fokusnya Mm-mm. sekarang ke forex. Nah makanya waktu pas kemarin kayak, lo tahu gak sih kripto lagi gila-gilaan banget tuh, terus kayak
Iya, gue lagi belajar terus kayak itu gue harus apa? Gue nggak bisa ngebelah diri gue belajar semuanya nggak sih gitu loh. Sedih aja sih ya lihat Sebenarnya gini, miss the perasaan moment. yang kamu rasakan itu sangat normal. Tapi ada satu hal yang harus kamu ingat, Hmm. opportunity di market itu nggak pernah habis. Iya. Liquidity di market forex ataupun market crypto itu sangat besar. Sekarang itu sangat besar dan nggak akan pernah habis. Jadi kalau kamu bilang kayak kamu miss opportunity karena kamu belajar, ya nggak apa-apa. Akan ada waktunya opportunity itu akan jadi punya kamu gitu loh. Setelah kamu paham apa yang harus kamu lakuin. Jadi mindsetnya tuh jangan kayak karena gue belajar gue miss nih. Karena ya itu semua orang mikir gitulah. Coba gue nggak nonton video, coba gue ngeliatin chart, pasti gue dapet trade ini. Biasanya kan kayak gitu kan. Kenyataannya, Iya. kalau kamu liatin chart belum tentu kamu dapet trade ini. Ngerti gak? Ngerti Absen, nggak? absen sekejap. Iya lagi pacaran kan lu? Ah, Astagfirullah. Oh, ah, sorry. Gak apa-apa tak. dari pelabuhan, Boleh. pacaran. Nah, Ya, ini dia. jadi Gimana? kurang lebih gitu, Ro. Maksudnya kayak yang dirasain sih sebenarnya normal-normal aja. Itu bukan hal yang kayak nggak Ah, ini normal. discussion publik. Iya, Ih, batu gue banget ya pada sepi ya. Anjir. gue dapat laporan lu pacaran juga dari temen lu. Eh, gue di Sorry, pelabuhan. Ta. Emang mukanya cepu banget deh, Tak. Gue salah nggak sih ngasih tahu? Gak apa-apa, biar dia dibully. Tirta emang di sini bahan bulian. Bahan bulian, gue apa? Bayan. Tadi Chen juga di grup bilang lagi pergi dia, tapi nggak tahu kemana. Ya, Maksudnya yang kamu rasain normal-normal aja sih. Kalau aku jadi kamu ya fokus aja ke proses belajarnya. Kalau kamu Hmm, merasa dua terlalu overwhelmed ya fokus satu. Mau mau either crypto mau either forex ya terserah belajar fokus satu. Karena pakai kamu. dengan kamu kayak kalau aku pribadi kan aku udah decide karena aku mulai di forex. Oh ya udah fokusku di forex. Crypto jadi apa? Crypto jadi tempat aku invest. Asik, Gitu. asik. Jadi aku di kripto Ih, ngapain ya duit yang aku dapat dari forex, duit yang aku dapat dari pekerjaan-pekerjaanku, ada yang aku juga. sisihkan buat beli kripto, porsinya ya aku bagi sesuai kenyamanan aku. Contoh misalkan aku nyamannya 80% Bitcoin, 20% aku lempar-lemparnya semua mau aku ya kayak gitu ya udah gitu. Oh, Cuma oke. itu balik lagi ke Hmm, personal baginya gimana gitu. Kalau aku akan tetap baliknya ujung-ujungnya ke Bitcoin dulu. Yang lain itu bonus lah ibaratnya gitu loh. Fokusku sekarang pure ke Bitcoin, yang lain bonus. Kalau aku cara Berarti baginya kayak kalau gitu. di Kenapa? Bitcoin itu ya spotan gitu kan kok, nggak tradingin gitu atau Enggak trading. Aku baru mulai ber future tuh kurang lebih sebulan terakhir ya hasilnya ya bisa. Kenapa? Karena kan aku udah kebiasa trading dari forex kan. Iya. Sistemnya kan kurang lebih sama, price action kan candle kurang lebih sama. Ya udah, jadi tinggal trade gitu. Cuma maksudnya kalau sistem play aku sebenarnya mostly aku fokusnya ke forex di komunitas ini ada duit lempar ke kripto, duit lempar ke kripto. Terus kayak belinya di berapa? Emang nggak pusing? Ya enggak begitu. Maksudnya kan gue punya teman-teman juga, teman-teman gue infoin apa menurut gue pas gue cek lumayan oke, ya gue lempar duit sekian. Terus Jadi apakah plan pasti gue baik. dari Asia. Ini kok apakah gue retrace. cek tiap hari? Nggak gue cek tiap hari. Dan gue tipenya lamsam. Misalkan kayak, oke, gue masuk 50% hari ini. Besok ngedam, gue masuk 50% lagi. Habis itu turun lagi. Ya bodo amat. Suatu saat balik ya udah, duit gue balik. Suatu saat gak balik ya udah, gue punya Bitcoin buat cover lossnya semua kok. Oh, oke, ya, ya. Gue tahu, Pie-nya gue tahu kalau bagi ditarik 4 tahun, oh, duit gue nambah. Kenapa gue harus pusing? masih. Jadi kayak kalau ditarik setahun, duitku nambah. Kenapa gue harus pusing? Kebanyakan orang masuk ke financial markets punya view, duit gue minggu depan nambah gak ya? Masalahnya nggak segampang itu, bro. Pekerjaan di Oh financial gitu. markets kan nggak masuk market terus kayak tiap minggu gue harus dapet duit. Nggak juga. Akan ada bulan Enggak, di mana ya. lu sebulan kalah gitu. Terus lu mau stress over it ya kan nggak juga dong. Kayak yang penting ditarik sebulan naik naik gak income lo, naik gak duit lo? Oh naik. Naik. Ya, berarti that's something yang mungkin bisa di repeat apa enggak? Kalau bisa ya udah itu sistem. Ya, sistemnya dilakuin terus. Aku tahu dengan aku beli Bitcoin 90%, 10% aku lempar ke altcoin ngasal, duit aku naik.
Bahkan altcoin aku 10% bisa outperform 50% aku. Ya udah, itu berkat gitu. Berarti strategi aku benar dan itu akan aku pakai terus ke depannya. Kayak gitu. Jadi bikin aja sistem kayak gitu. Jadi fokus ke belajarnya dulu. Belajarnya udah, sistemnya punya, tinggal And diulang. it's okay, Dan right? dan 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 buat ngumpulin kekayaan, teman terbaik itu waktu. Aduh, aduh. Justru hal yang paling banyak orang mau skip itu kan waktunya. Itu tuh hal paling nggak bisa di skip. Iya, Apalagi kita masih muda semua, ngapain pusing gitu. ya, I enjoy every single moment Nah, di belajar ini sih. I enjoy the process. sama I really, sama saranku mungkin kalau mendengar ceritamu dulu kripto kayak gitu, I assume ya ini asumsiku. Jam ya, tidurmu mungkin sedikit harus diperbaiki karena tidur sangat mempengaruhi psikologi. iya, aku udah enggak sih. Aku udah enggak tidur pagi lagi Paham sekarang. kok. Kayak Mm-mm. tadi siapa yang ngomong tuh? Tirta lah siapa lagi? Dia Oh, ketawain. ternyata. Iya, ta, sorry ya, ta. Gak usah kayak gitu. Dia juga tidurnya sometimes pagi tuh. Emang anak muda susah dibilangin. Kalian Bangun sumuran tetap kan? pagi, jam 5 jam 6 itu. Apa Ya tidur jam bangun 5? tapi kan enggak, dia tidur jam 12. Ya nggak tahu sih sekarang. Nggak tahu tak pagi ya tetap bangun tapi habis itu dia tidur lagi. Ya enggak, maksudnya kayak bangun orang tuh bisa bangun kalau ada tanggung jawab pasti bangun. Iya, Tapi maksimal enggak hari itu. enggak, Exactly. Jadi basically gini bete. loh, guys. Setiap kali kalian mau begadang, yang gua sangat notice ya. Basically gua kehilangan bukan cuma sehari, gua kehilangan seharian full gitu. Gua bukan cuma kehilangan pagi gua doang, ngerti gak? Ya Kok, ngerti, Mau ngerti even banget. tuh, even tuh aku bangun jam 1 siang misalkan. Tetap aja recovernya sangat beda dengan aku tidur jam, let's say jam 12 maksimal. kok, Iya. kok, spill rutin morning rutin lu kok kalau baru bangun nih ngecek ke financial market how you build your narrative gitu kok ke dia kok. Kalau sekarang sih Iya. bangun pagi, ngomong-ngomong GM di Discord, habis itu gue jalan pagi atau lari pagi. Oke. Itu Ah, itu jarang kok. tujuannya sebenarnya bukan buat olahraga, tapi buat dapetin sinar matahari pagi. Karena itu Iya, ngebantu gua buat tidur malamnya. iya benar aku ngerti. Ya, itu secara sains itu hal Iya, iya, gitu. Nah, setelah itu balik baru bikin analisa, bikin outlook, bacain makro nih MRKT nih gua bacain nih apa aja yang penting, apa iya. aja yang terjadi, ada news apa yang signifikan. Habis itu Oke. baru aku kirim outlook, baru kalau ada Asia aku kirim Zoom buat Asia. Berarti membuat narasi fundamental dulu baru ke teknikal ya kok ya. Ya berarti dia bikin teknikal dulu baru fundamental ya, makanya digituin nama ceritanya. Gak juga sih, tak. Dulu kan belum Gue belum nggak, gue ngerti nggak, Fundanya. gue nggak ngomong gitu. Gue cuma ngasih penekanan di situ Ah, fundamental first, Ya baru oke. technical. Kalau aku ngebacain berita dulu, karena teknikal aku kan basically sangat simple ya. Kayak tadi nih, kalian lihat aku analisa. Buka chart, oh ya gini. Oh ya udah kalau breakout atas gue mau ngebuy. Kalau break bawah sini gue mau nge-sell. Udah. Terus aku mau analisa teknikal apa lagi? Fibonacci nggak ada, ya kan? Teknikal Itu aku udah cuma pattern segini. kutang ya. Suka-suka lu udah petang kutang lu kayak apa? Cuma maksudnya, ya, eh yang harus diperhatikan tuh yang aku perhatikan ya kebanyakan trader itu masalahnya bukan di teknikal mereka Technical fundamental. tapi di fundamental dan di psikologinya. Even tuh udah nguasain fundamental tapi kalau nggak bisa nguasain psikologi pun akan susah kok trading. saya masalah semuanya deh. Ya ya nggak apa-apa perbaiki pelan-pelan. Gini gini. Buat perspektif ya. Hidup saya jauh lebih baik setelah saya belajar trading karena saya lebih mengenali diri saya sendiri. Oke. Da- dan setelah itu aku sadar banyak hal dalam hidupku yang bisa aku syukuri. Ih, Otomatis hubunganku dengan afirmasinya bagus banget ya. nggak maksudnya Anjay.
otomatis hubunganku dengan orang-orang Dia close sekitarku, the event sampai buka mic. Berarti hubunganku, absolute message. maksudnya hubunganku dengan Bang orang-orang Tirta. sekitarku, hubunganku dengan apa, hubungan rohaniku dengan Tuhanku ya jauh lebih baik setelah itu. Tapi kunci pertama apa ya, mau belajar yang penting. Dan Tuh, Ro. dan Ingat kan, Ro? menurutku ya, trading itu proses belajar paling enak karena kalau kamu bisa achieve itu berarti kamu bisa kenal diri kamu sendiri siapa. Dan Damn. sebelum kamu bisa bangun hubungan sama orang lain, harus kenal diri sendiri dulu. Waduh, kelas. Waduh, Tuh, waduh. Kayak tuh kena gitu. banget tuh, kena banget, Deep kena banget banget tuh. loh. Deep deep. Real, real, Deep real. banget tuh. Kayak tertuju banget itu. Gua nggak Ah, tahu apa-apa. Tirta, stop ya. Cuma kurang lebih seperti itu. Iya kok. Perspektif yang bisa Baik, aku bagi, maksudnya itu my own experience ya, itu yang aku rasakan gitu. iya kok. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ya di sini. Saya hanya mendengar dan mencerna sampai sampai saya record gitu loh. Kayak, "Hah, kalau malam-malam, Nanti recordingnya Guys, aku mau share di hujan-hujan nih, mau pulang dulu, guys. Ingat, guys. hati bang. ya hati-hati Thank you, Bang. Kak. Thank you, Bang. Ya. Ya, Aman aja. Tapi kurang Iya. lebih apa, struggle-struggle yang kamu rasakan sebenarnya normal gitu aja. Jadi kayak jangan merasa kayak kenapa gue doang yang kayak gini. Enggak, semua orang lewatin itu kok. Bedanya banyakkan orang nyerah. Ya kalau kamu bisa nggak nyerah, mungkin nggak sekarang, mungkin setahun lagi, mungkin 2 tahun lagi, tapi itu akan worth it. Itu akan worth it dan kamu sendiri akan ngerasain hasilnya. Ya kamu dan orang-orang yang kamu sayang lah, orang tua Ya, dan amin, sebagainya. amin. Semoga, amin, amin. Semoga saya nggak nyerah aja sih. Ya, Masih menurut punya nih grit. gini gini gini. Gagal itu normal, nyerah yang bukan pilihan gitu aja. Ya, Gagal itu karena nggak saya udah apa-apa, nggak punya tapi alasan lagi untuk nyerah. Apa yang mau dinyerahin gitu loh. exactly kalau misalkan nih ya gini ya. Kalau misalkan kamu masih punya atap di rumahmu untuk tidur, kamu punya orang tua buat menjamin makanmu dan membiayai kamu sekolah, terus kamu nyerah, kamu mau jadi orang apa gitu? Kamu udah hidup sangat nyaman, cuma disuruh susah dikit, masa nggak mau? Kan kasarnya kayak gitu. Tapi itu hal yang banyak Ya, dilakukan sama kebanyakan orang gitu. Tapi maksudnya buat kasih perspektif aja, ya jangan jadi orang-orang seperti itu, karena kebanyakan orang tuh ya orang-orang gagal. Karena orang sukses itu cuma segelintir orang. Kenapa ya? Karena cuma segelintir orang yang mau susah. Segelintir orang ya yang kok. kalau disuruh, oke jangan main TikTok lagi ya, lu fokus belajar aja. Jangan main TikTok lagi ya, lu baca buku aja gitu. Itu hal yang berapa banyak orang mau lakuin. Nggak tahu, sedikit banget mungkin I'm not saying di beban circle kalian ya, I'm saying di seluruh dunia ya. Orang-orang dunia. sukses ya itu aja gitu. Ya, Kenapa orang sukses bikin apapun jalan ya? Karena mereka udah tahu blueprint buat gua ngelakuinnya gimana, cara gua kerjanya gimana, dan rutin mereka setiap hari seperti itu. Hal yang menurut kalian sangat-sangat kompleks, sangat-sangat capek banget nih buat mereka itu sehari-hari gua, bro. Kan bahasanya kayak gitu, ngerti gak? ya, Ya. ya, Dan gap sih, levelnya itu sangat jauh. benar. Daging banget hari ini ya. Terima kasih. Iya, makasih kok, makasih banget. Nah, maksudnya kayak kalau nih ya, Roy ya, gue ngomong jujur aja ya. Ini kan umum ya. Siapapun dari kalian, lu orang perlu ngobrol, le chat aja. Gue udah ngomong dari awal. Gue nggak tahu kenapa lu orang masih sungkan. Gue udah sangat sering ngomong kayak, lu perlu ngobrol, lu perlu nanya, chat. Lu capek, chat. Lu bingung, chat. Selama gue masih bisa bales, maksudnya masih kebales di gue, berarti gue masih bisa bales gitu. Pasti gue bales. Kecuali gue lagi sibuk banget, mungkin gue akan bales 1 2 hari setelahnya atau malam banget ya. Tapi pasti gue usahain bales. Kurang lebih kayak gitu. Oke kok, siap kalau seperti itu. Aman aja, santai aja. Maksudnya kayak gini ya. Mungkin kalian segan buat ngechat gue. Pasti. Tapi jujur lah. Buat ngejawab paling cuma 5 sampai 10 menit. It's nothing. Gue bisa di kasur sambil jawab gitu, kayak ya udah. Apa gue bukan orang yang sesibuk itu di titik ini ya. Gue belum sesibuk itu di mana gue sampai nggak bisa bales orang yang nanya ke gue gitu. Gue bisa bales. Jadi kayak feel free buat tanya gitu. Gue nggak tahu berapa lama gue bisa menjalankan itu. Misalkan Forexnya jadi gede terus tiap hari ngechat gue 1.000, ya otomatis nggak kebalas lagi gitu. Tapi at this point gue masih bisa balesin satu-satu, jadi nggak masalah gitu.
Alright, Dan alright, melihat alright. melihat misalkan kayak gue balesin lu, hidup lu berubah, ya itu berkat buat gue. Siapapun dari kalian. Super duper. Jadi nggak usah takut Thank, chat-chat thank you, Hans. aman, Oke, kok thank you. aman aja Thank bro. you a lot, ko. Nggak masalah. Orang maksudnya Thanks a kayak lot. eh kalau satu kalimat gue bisa ngebantu hidup lu, ya berarti hidup gue punya arti kayak gitu aja. Siapapun kalian ya nggak harus orang yang rezeki gue kenal gitu. Ya udah. Makanya Damn. makanya kata-kata kan penting ya buat dipilih. Walaupun gue suka Yes, ngomong ko. kasar juga sih. Tapi kan konteksnya bercanda. Kalau omongan kasar gue dianggap orang serius ya mohon maaf. Cuma konteks gue sih dari hati gue yang paling dalam gue bercanda gitu. Aduh ini mau ngebreak gak jadi Aduh, ngebreak. Makasih Koko Hans. makasih, ko Hans. Nggak cocok banget kosen. Nggak kosen nggak bisa kosen. Saya protes. Semangat guys. Halo Pan. Apa kabar Pan? Itu Li siapa Li? Li siapa? Aku belum baca nih Li apa. Kosan ya, ya. Salam kenal kok, sorry kok. Bukannya kok dalam main ikut Elis. Ya tahun ini lah pastinya gue ikut Elisnya nggak konsisten sebelumnya ya balik lagi sama yang lagi. Aman makanya gue bayar guys. Terus buka. Apa kali dari saudara umum, member Forexian umum sebelumnya sering dengar Hans sebut nama kosan yang sudah bagus trade-nya. Makanya saya lumayan terkejut kosan drop balik. Ah, like I said, it's a process sama it's a journey lah. Pada saat itu kosan tuh punya sistem udah proper guys. Ini gue ngomong langsung terang-terangan sama kosan kok. Kosan tuh punya sistem yang proper, tapi dia nggak punya psikologi yang proper. Sampai lately kena tabok lagi baru dia belajar gitu. Dan di saat orang punya sistem yang proper, bisa ngasilin duit, tapi psikologinya belum proper, di saat itu, waktu diingetin pasti susah tuh denger ya. Setelah waktu itu dia hampir nyerah, ngobrol, kena tegur, untungnya kosan orangnya cukup dewasa buat nerima teguran dan belum belajar. Makanya sekarang dia bangun lagi pelan-pelan gitu. Tapi kalau kosan bisa jaga disiplinnya, dalam setahun hidup dia juga udah berubah lagi. Sumpah kalau kalian pikir equity yang kalian punya sangat kecil, nggak, equity $1.000 aja cukup gitu. $200 aja cukup kok buat ngasilin duit. Kalau udah punya sistemnya, udah punya kedewasaannya. Gitu. Jadi jangan merasa kayak kalau gue punya duit kayak Johan 100.000, hidup gue udah enak banget ya sekali trade 1.000. Gak akan ngaruh gue kasih lu 100.000 ya 100.000-nya hilang, percaya sama gue. Tapi kalau kalian bisa bangun itu sendiri, eh kalian punya skill setnya, di saat kalian ngadepin badai, ya kalian udah tahu harus ngapain. Di saat kalian ngadepin win streak, ya kalian tahu harus ngapain. Karena di saat win streak itu kadang lebih bahaya dibanding kalian lagi lose streak gitu. Lose streak mungkin lo orang jadi takutan. Kalian nggak berani open posisi. Tapi kalau win streak tuh arogan ya. Udah kayak yang punya dunia anjing. Udah udah kayak manusia manusia terpintar di dunia ini. Nggak bisa dibilangin gitu. Gitu. Dua banget lagi. Ya kan emang lagi kosen contohnya kok. Oh iya, Tapi ya, makasih Hans. tapi ya kosan hebat guys. Dia mau dengerin gua yang kita gap umurnya aja lumayan jauh. Gua masih 25 tahun by the way guys ya. Jangan pikir gua tua ya. Gua nggak setua itu, Cok. Ya memang lebih tua daripada sebagian dari kalian. Tapi ada sebagian lagi yang lebih tua daripada gua. Jadi kayak gua nggak setua itu, gua di tengah-tengah lah. Belajar lagi gimana kayak contoh hari ini drop mau drop dia 700 pip yang nggak ada plan yang nggak entry. Betul. Zonku masih di 55, 71 sama 85. Nggak di situ yang nggak trade. Mau dia turun sampai gimana juga nggak akan trade. Nah, itu plan.
Kosen tuh kuat nahan trade. Kosen tuh punya trading plan yang jelas. Yang selama dia nggak overconfident, dia aman tuh. Jadi 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 penting gini live-nya tiba-tiba hari ini. Gue pikir hari ini akan jadi live-live santuy. Apa-apa. Sebenarnya gue cuma perlu ditanya sih. Soalnya kan kalau nggak ditanya kan kadang gue bingung mau ngomong apa ya. Tapi kalau dia nanya tuh gue bisa ngomong. Makanya kayak kalau ada obrolan sangoki tuh biasa obrolan-obrolan lebih lebih apa? Lebih bermakna lah karena dia bisa nanya. Thank you ya Roro udah sharing-sharing udah nanya-nanya. Kalau ada struggle-struggle lagi share saja. Aku yang makasih banget kok sampai speechless nggak tahu harus ngeresponnya kayak gimana karena ya nggak bisa deny, nggak bisa ngedefense juga harus dijalanin sesuai maksudnya ya bagian dari proses aja gitu loh. Itu pasti Ah. bakal oh iya oke, oh iya oke Dan gitu. even tuh kamu Oh, maksudnya kamu udah realize semua yang aku sebutin nih. Even tuh kamu jalanin kemungkinan besar akan susah kok. Tapi ya nggak apa-apa. Itu hidup. mm-mm, mm. Hidup life doesn't supposed to be easy guys. Kalau misalkan hidup lu gampang, Semua orang lu bosen. bener Maksudnya maksudnya case bosen tuh apa? Kayak lu nggak punya cerita apapun gitu loh. Gini, ya. gua di titik gua yang sekarang karena hal-hal yang pada terjadi di hidup gua toh. Ya sama, kalian jadi pribadi yang sekarang karena hal-hal yang pernah terjadi di hidup kalian gitu loh. Jadi maksud gua kayak jangan, maksudnya kayak gua sering banyak dengar orang tuh stuck in the past, maksudnya kayak misalkan pernah bikin salah, akhirnya stuck di kesalahan tersebut gitu. Menurut gua kayak no, just move forward aja, just become a better person aja, dan nggak apa-apa bikin salah itu normal. Yang penting mau belajar, yang penting tahu salahnya di mana diperbaiki. Tapi kalau bikin salah diulang-ulang, namanya tolol. Jadi maksudnya kayak bikin salah tuh nggak apa-apa kok. Semua manusia bikin salah, semua orang sukses pernah salah. Selama kamu masih manusia ya kesalahan itu nggak akan jauh dari kamu gitu. Even though lu udah banyak duit pun suatu saat nanti juga pasti salah kok. Gitu. Kayak gue trade, emang trade gue nggak ada loss, pasti ada loss. Loss berarti apa? Salah kan? Ya udah. Tapi sebenarnya kalau kalau buat menjawab Roro tadi maksudnya kayak nggak apa-apa nggak usah direspon. Dengan kamu bisa mendengar dan menerima itu dan bisa diimplementasikan dalam hidup kalian itu udah jauh lebih dari cukup buat aku. Kayak gitu aja. Cet, 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 cet. Di atas awan kok anjay. Ada aja Ko Steven ini. Tapi sebenarnya kalau di ngomongin hidup ya, hidup gue sebenarnya cukup enak sih. Hidup gue cukup enak. Salah satu hal yang selalu gue inget ya, yang selalu gue inget. Dah, apapun yang gue alami, apapun yang lagi terjadi dalam hidup gue, satu hal ini yang bikin gue tetap bisa jalan. Ya, itu mungkin bisa jadi tips buat kalian. Ah, tadi ada apa kok? Hmm? Ya gue kemis something tadi. Bukan kemis, tadi aku ketik di sini nih. Oh, oke Ini, oke. ini satu hal yang aku pegang nih. Nah, dengan ini, Keren keren. dengan ini aku bisa bersyukur. Dengan bersyukur aku bisa menghadapi masalah aku dengan lapang dada. Malam gepeng. Bersyukur sih guys. Maksudnya kayak lu dapat masalah, lu bersyukur aja. Kalau lu bisa overcome masalah tersebut, lu akan jadi better person toh. Bersyukur.
Pam, param, pem, 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 pem. Ini market membosankan nih. Ya, market tuh di New York udah berapa kali nih nggak mau ada apa-apa. Malah geraknya pas London ya? Dan Asia, Iya, iya. betul kan? Dari pagi sudah aku bilang. Shifting. Dan terjadi lagi. Ya sudahlah. Kita ngobrol-ngobrol semoga bermanfaat. Ada yang mau tanya-tanya lagi boleh ya? Aku masih menunggu di bawah aja. Iya. Kalau kosan udah nggak mungkin dia nanya, guysnya kalau nanya langsung ngechat. Aman dia. Lalu orang yang takut-takut ngechat gua, nah tanya-tanya dah. Ya intinya kalau lagi struggle lu nggak cerita ke orang ya orang kan nggak tahu masa lalu dan nggak kadang kalau sendiri itu lagi mentok itu nggak bisa ketemu solusinya gitu loh. Betul, walaupun kadang jawabannya depan mata tuh ya, gua ya. Iya, sama jangan bebel lah, jangan bebel, jangan arogan, jangan apa maksudnya jangan jangan sombong untuk meminta solusi yang orang, even dia lebih muda ataupun lebih tua, semuanya mah sama. Orang yang gua tahu cuma gua respect ke orang yang dia benar-benar emang dia benar-benar di bidangnya ya. It's okay buat gua untuk minta saran atau solusi gitu. Sebenarnya mungkin ini gini Ya ya. untungnya komunitas ini ya begitu. Mau mau jarak apanya ini juga kalau di dalam kita juga saling support semua kok. Ya sebenarnya kan balik lagi ya, ini kan komunitas ya. Maksudnya kayak gue bukan guru lo orang anjir. Kayak kita komunitas gitu, kita sama-sama belajar, kita sama-sama bertumbuh dan berkembang gitu. Jadi santai aja. Kalau even tuh gue bikin salah ya, lo orang sadar gue bikin salah ya, gue sangat berharap dikasih tahu kayak Han itu lu salah gitu loh. Ya udah, then we learn, then we change kan, we become better. Jadi kayak ya udah santai aja. Tet, tet, tet. Malam gepeng. Apakah kita dapat buy di atas 20 hari ini atau kita diturunin lagi sampai ke buy area kosen? Tapi lumayan bijak lah ya gue hari ini ya kosennya. Nah, ya nih. Men, Alek rugi Alek baru join dia. Haha. Iya lagi. Rugi lu nggak dapat seminar ini. Johannes Teguh. Yohanes Teguh ya. Ketinggalan apa? Nggak ketinggalan Siraman apa-apa. rohani. Cok. Ah, saya nggak ketinggalan. Jujur menurut aku nggak ketinggalan apa-apa sih. Market gak gerak. Dengerin khotbah. Eh, Nggak khotbah dong. beda-beda. Ya, sedikit pandanganku soal belajar trading. Nah, gitu gitu gitu. Tapi emang waktu itu kan ngomongnya sebulan sekali kayak begini kan. Tapi ini nggak direncanakan nih kan ada pertanyaannya aja gitu. Iya. Kalau ada pertanyaannya ya pasti begitu. Tapi kalau nggak ada pertanyaan ini nggak bisa. Maksudnya kayak itu bukan sesuatu yang kayak aku susun terus kayak hari ini gue mau ngomongin ini nggak bisa itu. Itu langsung keluar dari Ya otakku benar gitu sih. saja gitu. Sama kayak kita loh kalau lagi meet up lah, meet up kita tuh sangat beragam tergantung siapa yang bertanya. Kalau lagi nggak ada pertanyaan kita meet up ya ketawa-ketawa aja kayak orang ya kayak temen aja. Kayak tanpa skrip gitu. Nggak pernah. Gue Pakai skrip coba. I wish you bisa di script kayak no, gue nggak bisa script hal kayak gitu. Itu cuma sesuatu yang ada di otak gue dan keluar secara spontan. Akhir bulan kok kerjaan numpuk semangat kok Alex. Tara, 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 tara. Black demi bintang. Demi bintang ya. Bagus. Pemabuk. Yes. Eh, ini mungkin ada sensitif tapi gue mau nanya. Menurut kalian kalian punya adiksi akan sesuatu nggak? Siapapun siapapun yang mau ngomong.
Ini maksudnya pertanyaan buat ke semuanya, nggak buat satu orang gitu. Kayak menurut kalian, kalian ada addiction sama satu hal or something nggak? Main game termasuk gak termasuk lah bang. Masuk. Berarti ya aku Kamu kamu addiction sama apa, Bro Mushin? main game gue Apa? emang Game apa aja? Albi nggak cuma satu, Albion Online namanya. Oh, oh, Itu soalnya emang ini, jadi dulu sebelum apa ya, sebelum kenal Ko Johans kan dulu dikenalinnya kan sama, dia kan ketemu sama Denzel. aha, Nah, Denzel bilang ada, gue belajar sama Ko Johans. Ya udah, karena dia, ya karena saya tahu juga kan Ko Johans kan dari apa yang Denzel bilang lah, prospeknya mantep dan lain-lain. Ya udah masuk, pas itu join Forexio kan sebagai ini doang, apa ya, ya member rookie gitu. formalitas aja, formalitas karena memang udah join aja ya udah, Oke. udah join. Terus tapi ya meskipun sampai sekarang gue masih nabung juga ya buat apa ya namanya yang koreksian tuh loh. Gue masih Oh, nabung, ya tunggu. aman aman aman. Nah, eh, jadi gamenya ini itu gue udah lama pengen berhenti kan karena gue pengen belajar ICT, sampai sekarang masih belajar ICT gue. Oke. Tapi itu mulai berapa, sebulan yang lalu Oke. gue berhenti mas sebulan yang lalu. Tapi habis gitu semakin kesini tuh sama kayak tadi siapa, Roro ya, itu dia karena gue ngelihatnya misal, entah ya paling gampang deh paling deket Denzel, Mm-mm, dia nunjukin kayak, oh gue ini nih, aku profit nih nang, aku apa ada apa ini, aku ada ini nih, mm-mm. itu jadi mikir ya gue nggak bakal sampai situ gak sih, Ah, gitu loh. Itu menjadi apa, ketika itu udah itu apa ya, switch aja lah terus sebagai suatu switch, dan ketika itu terjadi udah main lagi, baru baru malam ini nih jam 7. oh, oke oke gini 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 gini. Sedikit sedikit input ya, sedikit input ya. Ah, Nah, perjalanan setiap manusia itu beda. Jadi maksudnya di case ini tuh gimana? Perjalanan tiap manusia itu beda tuh maksudnya kayak kamu tidak akan bisa membandingi. Maksudnya kayak yang bisa jalanin hidup kamu paling baik yaitu kamu gitu, ngerti gak? ah, Gak ada orang lain yang bisa jalanin hidup kamu lebih baik daripada kamu. Karena jalan hidup setiap orang beda gitu. ya, Oke. Jadi kayak kalau kamu ngelihat orang A kok dia lebih sukses daripada gua ya. ah, Pertama, hidupnya belum selesai. Nomor dua, kamu belum tentu lebih tidak tidak lebih sukses daripada dia nantinya toh. As long as you keep going. Itu satu. Jadi kayak ah, maksudku ya fokus aja ke perjalanan sendiri-sendiri. Itu satu. Nomor dua, soal adiksi. Adiksi akan sesuatu kalau bisa dikontrol masih nggak apa-apa. Maksudnya bisa kontrol gimana? Let's say kayak lu enjoy main game dan game itu stress relief lu kan. ya, ya. Ya nggak apa-apa, tapi dibagi waktunya gitu. Soalnya gue Ya, mau coba full berhenti gitu kok sebenarnya, maksudnya gini loh, nggak mau sama sekali. game itu bukan kayak pornografi atau bukan kayak alkohol atau rokok yang Ah, pelan-pelan menggerogoti lu gitu kayak. ah, ah, Game itu tidak setoksik itu sampai titik kayak lu nggak mau ngapa-ngapain kecuali main game. ya, Atau lu nggak mau belajar apa-apa, lu habisin waktu buat game. Menurutku itu baru masuk ke titik game itu toksik di sana gitu. ya, Tapi kalau kalau as long as kamu bisa bagi porsinya, let's say gua punya jam belajar jam segini sampai jam segini, tapi gua mau sisihin 30 menit atau 1 jam terakhir sebelum gua tidur. Tapi konsisten sama jadwal tersebut, itu nggak apa-apa. hmm, Menurutku ya, itu nggak apa-apa. Karena oke, dengan kamu bagi begitu, otomatis kayak diri kamu merasa kayak ini tidak terlalu berat buat aku jalankan. Jadi kamu kemungkinan relapse lebih sedikit. hmm, Dan eh itu juga ibaratnya ngasih diri kamu reward akan hal apa yang kamu lakuin hari ini gitu. Kayak let's say kamu hari ini punya hmm, plan. Pagi gue mau olahraga, siang habis trade gua habis belajar trade gue mau kerja kerjaan real life. Habis itu ya, malam gue mau spend time sama keluarga.
Habis itu baru sejam terakhir sebelum cool off-nya main game. Ya sudah gitu. Oke. Itu nggak apa-apa Ya, banget ya. gitu loh. Jadi itu disesuaikan dengan jadwal kamu kehidupan lah masing-masing gimana. Oke, 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 oke. Kurang lebih Jadi kalau sebenarnya nggak apa-apa kan ya? Maksudnya nggak. nggak apa-apa nggak harus maksudnya kayak Rasanya tuh, sorry, itu rasanya tuh kayak kalau main tuh kayak dosa gitu loh. Sampai titik itu karena dulu gue nggak berhenti main sama sekali. Jika sampai dari kecil sampai kuliah semester 2 main doang sih. Ya no lab. nah iya ngerti cuma maksudnya kan dengan sekarang kamu tahu nih oh ternyata di kehidupan gue harus ngejar banyak hal ya bukan cuma main game bener loh Hmm, dengan seiringnya ya, bertambah usia kamu akan sadar hal tersebut dong ya. nah nggak apa-apa tetap main tapi dibagi waktunya gitu Penting dibagi ya. bagi aja bagi nggak apa-apa kamu punya diberikan waktu 24 jam ya kamu spendnya ya wise wise aja yang penting jangan lupa buat improve diri setiap harinya tapi Hmm. nggak apa-apa kok buat maksudnya as long as itu maksudnya kayak kalau misalkan itu alkohol rokok dan lain-lain itu beda case ya Enggak, berarti enggak. tapi as long as itu cuma game menurut gue masih nggak apa-apa tapi kalau kayak rokok alkohol gitu-gitu emang ya cut off lah cut off lah Ya. Oke, itu sih kok. aman Thank you ya. aman bro Mushin thank you keren bro Andre nih puji Tuhan belum ada adiksi lagi kok terakhir rokok sama alkohol clean udah 10 bulan mantap keren itu keren keren Kosen juga udah berhenti rokok kan Kosen Udah semenjak elit pertama tuh kalau mau berubah dari kurang dalam lebih diri pasti bisa 6 sih bulanan. karena yang bisa bikin manusia berubah cuma dirinya sendiri sumpah orang lain tuh nggak akan bisa pasangan lu nggak akan bisa orang tua lu nggak akan bisa anak lu nggak akan bisa cuma diri sendiri Alek OTW Alek. OTW berhenti rokok Tapi terakhir ketemu dia sih nggak ngerokok ya. ya bagus maksudnya kalau hal yang udah pasti negatif gitu ya cut off lah tapi maksudnya kalau hal-hal yang kayak cuma buat sekedar refreshing kayak ya udahlah gue main sejam ya nggak ada salahnya menurut gue as long as gak ganggu hidup lu jangan terlalu keras juga sama diri sendiri guys diri sendiri perlu relaksasi kayak kadang adiksi gitu ya juga masih bertahap tapi sejauh ini masih kekontrol dan alihnya ke cemilan ya karena koleks kekurusan juga boleh koleks kalau saya ngalihin ke cemilan berat saya nanti 130 kilo lagi skip terus kayak misalkan nih ada orang mau bikin habit baru ini kita ngobrol-ngobrol aja lah market gak kemana-mana coba kayak orang mau bikin habit baru kayak let's say baca buku kebanyakan orang tuh ya ngeforce dirinya gue harus baca satu bab setiap hari sebenarnya enggak sumpah satu halaman ya enggak salah satu halaman deh kalau nggak pakai waktu kayak ah gue baca ah setiap hari mulai 2 menit aja. Coba lu pertahanin itu setahun. Naik nanti nggak cuma 2 menit karena begitu lu baca lama-lama lu nemu funnya, lu nemu serunya. Kayak gitu. Bikin good habit ya kurang lebih kayak gitu loh guys. Maksudnya kayak nggak harus ekstrim moment gitu. Karena buat seseorang lakuin ekstrim moment biasa nggak sustainable. Kedua itu biasa perlu event-event ekstrim dalam hidupnya. Contoh putus cinta. Ya kan lu perhatiin deh 90% orang kalau putus cinta tiba-tiba badannya jadi bagus, jadi kurus. Cewek jadi kurus, cowok tiba-tiba jadi nge-gym. Itu kan cara mereka coping with their pain kan. Tapi masa iya mau setiap kali badan gendutan mau harus putus cinta dulu kan gak gitu dong. Gitu. Jadi kayak nggak perlu terlalu ekstrim. Cukup mulai aja dulu.
Ini nih ya guys ya, bau-baunya ya. Kalau dia mau gerak ya, geraknya tuh waktu kita udah off live. Percaya sama gua. Gua udah hafal nih kejadian-kejadian kayak gini. Nanti waktu off live di jalan, jalan dia, naik dia. Kalau kita masih live, di sini sini aja nih. 10 menit setelah off live dia di sini nih. Nah, sering terjadi. Anyway guys, kayaknya aku harus off dulu karena mau istirahat sebentar sebelum kelas Elite nanti. Eh, ada yang masih mau ditanyakan atau dibahas? Kalau nggak ada, aku izin off dulu. Nanti recording aku share buat umum hari ini. Is there anything to discuss? Cukup hari ini saya akan renungi. Thank you, kok. Oke, oke aman. Nanti kalau misalkan ada apa-apa nextnya mau ngechat-chat aja. Oke, Man, ya, makasih kak. yo mau kalau ada live umum ikut lagi tanya-tanya silahkan. Baiklah, thank you ya semuanya 16 orang yang sudah mendengarkan saya ngomong tidak berhenti. Oke, thank you, Thank thank you, Hans. you. Thank you, thank you. Yo.